tahun coba ke Mekah. Cik, seberapa tahun lu sudah di Mekah? Kira laku, tilu tahun, 30 tahun, 13 tahun. Salah di Mekah lusuh ayat-ayat Quran yang kita sebut dengan ayat-ayat Makkiyah selama 13 tahun. Lalu kemudian di Madinah sisanya selama 10 tahun Allah dilusuhkan di Madinah. Dan ayat pertama yang turun di Mekah itu adalah ayat di mana Allah menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diistrenan. Mau diistrenan teh? Tuh dengan apal. Nuhun buat dilantik. Nah, tinggal Yuswananya. Hari diistrenan teh naon dilantik. Dilantiknya Muhammad bin Abdullah menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Lungsurna ayat pertama yaitu surat Al-Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Dan para ulama berpendapat sebagian para ulama berpendapat tak lungsurna surat eta teh itu terjadi pada tanggal 17 bulan Ramadan. Walaupun walaupun sebagian besar ulama lain juga menolak bahwa di 17 Ramadan itu adalah lungsurnya atau turunnya ayat yang pertama kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada yang berpendapat lain, ada yang berpendapat di tanggal 18, ada yang berpendapat di tanggal 19, ada yang berpendapat di tanggal 25, dan bahkan ada juga yang berpendapat tidak di bulan Ramadan. Maka yang 17 Ramadan ini masih menjadi ikhtilaf. Lungsurna Al-Quran di bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Tapi kenapa ini senantiasa menjadi kebiasaan di antara kita semua umat muslim, mobil khusus di Indonesia? Nuzulul Quran kan pasti tanggal 17 Ramadan. Ini tidak lepas dari peranan para ulama, para waliullah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana 17 Ramadan ini begitu dikenal, begitu akrab dengan umat muslim yang ada di Indonesia khususnya. 17 Ramadan ini ada satu peristiwa. Memang di 17 Ramadan Allah juga menurunkan ayat. Ada satu ayat yang Allah turunkan, yaitu pada saat terjadinya perang Iraha terjadinya perang Badar teh sasi naon? Sasi Rasulullah sareng para sahabat teh melawan kafir Quraisy. Itu perang terjadi pada bulan Ramadan dan namanya perang di 17 Ramadan itulah terjadi perang Badar di hari Jumat. Lungsul ayat Allah Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperti untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di kapit 17 Ramadan ini Allah meluncurkan satu ayat. Kalau yang ini masyhur 17 Ramadan pada saat perang Badar terjadi, Allah meluncurkan ayat ini. Nah, ini bisa kita bilang juga sebagai salah satu nuzulul Quran juga sama, tapi salah satunya. Nah, di tanggal 17 Ramadan ini dalam perang Badar ini banyak para syuhada yang gugur, banyak yang gugur di medan perang syahid. Dan para ulama kita itu punya kebiasaan yang namanya haul. Perang bapak haul, ibu kuningan haul, kuningan haul memperingati kematian.
Ari orang-orang beriman, orang-orang yang mukmin, yang saleh itu diperingatinya adalah kematiannya. Kalau Kanjeng Nabi yang diperingati adalah apanya? Kelahirannya. Makanya ada Maulid Nabi. Nah, tentang Maulid sareng haul. Kenapa Rasulullah disematkan Maulid? Kenapa para ulama, para wali Allah itu disebutnya haul, tidak Maulid? Ini karena kedudukannya berbeda. Berbeda. Rasulullah SAW ini bukan manusia sembarangan. Rasulullah semenjak lahirnya saja sudah diketahui keistimewaannya. Rasulullah sudah diketahui keistimewaannya, keunggulannya, keagungannya sejak lahirnya. Maka yang dikenal adalah kelahiran. Beda dengan manusia biasa. Kalau para wali Allah, para ulama Allah, kebaikannya, keistimewaannya itu baru diketahui setelah beliau meninggal. Beliau melewati dulu masa hidup. Ayo Rasulullah dilahirkan terus aku mulia. Makanya bedanya antara Kanjeng Nabi dengan para ulama. Kalau Kanjeng Nabi Maulid, kalau para ulama itu haul. Nah, para ulama kita tuh punya yang namanya tradisi haul. Nah, tanggal 17 Ramadan ini dijadikan sebagai momen untuk menghauli para ahlul badar, para syuhada badar. Nah, supaya tidak hanya sekedar ngariung ukur ngariung haul dengan mengenang jasa-jasa para pahlawan di Badar yang soleh semuanya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Maka disematkan juga di situ. Karena ada satu riwayat yang menyebutkan di mana Quran itu dirungsulkeun dina malam 17 Ramadan. Sebagaimana proses yang tadi yang Al-Fakir sampaikan. Nah, ada usul 17 Ramadan. Tidak salah memperingati 17 Ramadan sebagai usul. Hanya tradisi para ulama 17 Ramadan itu adalah haulnya para ahlul badar. Banyak yang gugur Pak di malam 17 Ramadan. Maka kemudian menghauli para ahlul badar dan mengisinya dengan amal-amal soleh. Lebih jauh lagi ayat menyebutkan naon atau ngariung memperingati nuzulul Quran etamah bid'ah. Da moal aya Kanjeng Nabi ya ngariung aya nuzulul Quran, aya teh Kanjeng Nabi kapungkur ngariung nuzulul Quran. Iya. Al-Fakir jamin, wallahi billahi tallahi, riungan anu sapertos kieu ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billahi tallahi, demi Allah, kumpulan seperti ini ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya kumpulan majelis ilmu. Ayo batkeun malam nuzulul kumpulan malam nuzulul Quran moal aya zaman Nabi mah. Tapi kumpulan majelis ilmu di mana di situ di dalamnya dikaji ilmu Allah. Wallahi aya di zaman Nabi. Namun ieu bid'ah si karunya atuh ieu dipayun pangeureun asup neraka kene. Pancena bid'ah teh dolalah teh final cenah. Si karunya ieu dipayun pangeureun asup neraka. Enggak, kita di sini tidak sedang melakukan kebid'ahan. Kita sedang melaksanakan satu amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Kita mengagungkan ilmu Allah, kita mengagungkan keistimewaan Rasulullah SAW. Ya, paham Bu? Paham? Do you understand? Kita beranjak lagi, selesai ya. Quran teh lungsur berarti 2 tahap. Tahap pertama lungsur dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, sama itu. Tahap kedua dari sama itu dia turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode waktosna sabaraha tahun? 23 tahun. Sebagian pendapat menyebutkan tanggalnya adalah tanggal 17 Ramadan. Tapi kalau mau memperingati nuzulul Quran yang pada hakikatnya sesungguhnya Quran lungsur yaitu pada tanggal 24 Ramadan sesuai dengan dalil inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tah beres nuzulul Quran masa kieu. Nah, sedikit kita tambahkan pada zaman itu yang lebih kata sabaraha Pak Haji? Jadwalnya tahun 12 langsung lanjut tarawihnya orangnya tahun 12 sejak Pak Ustaz saya sama abdi
Ustaz Dede, mau ibu-ibu pada mendung Pak Ustaz Dede mana? Kira bakso tuh ya. Sekali tentang Jamul Quran. Jamul Quran itu adalah periode ketika Quran itu dikumpulkan. Bapak Ibu sadayana nu nyimpang mushaf ayeuna, ini adalah salah satu bid'ah terbaik sepanjang masa. Kenapa Al-Fakir bilang ini bid'ah terbaik sepanjang masa? Karena ini tidak ada pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sadayana bid'ah karena Bapak Ibu teu aya di zaman Nabi. Laras? Karena bid'ah itu yang tidak ada pada yang ada sekarang tidak ada pada zaman Rasul. Rasul tidak mencontohkan. Nah, ini juga termasuk bid'ah. Kalau menurut Al-Fakir ini adalah salah satu bid'ah terbaik sepanjang masa. Kenapa? Karena Rasulullah menyontohkan kadang ada manusia. Ini adalah jasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. Mereka mengumpulkan seluruh Al-Quran yang ditulis para sahabat. Janten lungsurna Quran teh tika kanjeng malaikat Jibril alaihi wasallam didulikeun ka kanjeng Nabi. Itu yang pertama Pak, ketika Quran itu disampaikan, wahyu itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, kanjeng Nabi teh ngakibrik luar biasa, sampai ditangkap dipeluk ku malaikat Jibril alaihi wasallam. Iqra, salam malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah? Nabi Qori, abdi teh tiasa maca. Abdi teh tiasa maca ka malaikat Jibril begitu. Iqra ditangkap di ku malaikat Jibril. Wah, Nabi Qori teh tiasa maca. Sampai akhirnya dituntut ku malaikat Jibril dibaca itu. Karena harus dibaca. Makanya ada anjuran kita membaca Quran. Itu sunnahnya Rasulullah. Dan kanjeng malaikat Jibril alaihi wasallam menyuruh Rasulullah untuk membaca. Kemudian ketika ayat-ayat Quran itu disampaikan, yang pertama biasa sopan asdiris, bagi luas, mainan malaikat Jibril. Sampai berikutnya kan turun surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum hai yang berselimut, disimutan atau dah tiris atau Nabi Muhammad teh atas nampi ayat teh, ngekibrit kieu. Kesana-kesananya mulai terbiasa. Ketemu dengan malaikat Jibril teh, sehingga pernah teh abdi bade di Pak Haji ke mana? Sareng malaikat Jibril teh gitu. Jibril geuningan. Kali itu mah terus biasa kan Nabi teh. Ayat-ayat tersebut yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu kemudian ditulis supados teu dan Nabi Muhammad SAW itu punya juru tulis. Seluruh juru tulis nanti para sahabat dan di mana ditulisnya itu di kulit hewan, dina pelepah kurma, dina batu, dina tulang. Mereka tadi serat-serat. Ayat-ayat Allah yang dilisankan oleh Rasulullah, jadi Rasulullah ngaduikeun kepada sahabat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dicatat per ayat sesuai dengan turunnya, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Karena turunnya ayat Quran teh berurutan seperti sekarang dari Fatihah sampai dengan Anas. Karena yang pertama turun saja surat Al-A'la. Nah, itu ditulis satu persatu sama Rasulullah SAW melalui tangan para sahabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar menjadi khulafaur rasyidin sepeninggal Rasulullah SAW, mulai dikumpulkan atas usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab ke Sayyidina Abu Bakar. Ini tulang-tulang, kulit-kulit, batu, pelepah kurma harus dikumpulkan. Kenapa? Karena pada perang banyak yang syuhada yang meninggal, banyak para sahabat yang meninggal pada peperangan, dan yang meninggal ini adalah para hafiz Quran, para pemelihara Quran. Di mana keimanan sadayana dikhawatirkan tidak akan ada lagi orang yang hafal terhadap Quran. Maka dari itu lalu kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengusulkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk dikumpulkan. Ya, belum menjadi mushaf ini, masih dikumpulkan. Dikumpulkannya dari apa? Nah, dikumpulkan nanti mangrupi dunia. Ini dikumpulkan hiji-hiji.
kulitna dikumpulkan, pelepah kurmana dikumpulkan, batuna dikumpulkan, tulangna dikumpulkan, satu persatu disusun semuanya. Dan menurut riwayat disebutkan, ayat-ayat yang disusun ini dikumpulkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di masa-masa akhir sebelum beliau wafat. Diceritakan di masa-masa akhir beliau sebelum wafat, malaikat Jibril alaihi wassalam mobil khusus di bulan Ramadan itu lebih sering datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk apa? Untuk tes hafalan. Macam orang macam. Jadi di ayat 1 sampai dengan ayat terakhir mobil khusus dari Iqra sampai dengan ayat yang terakhir di Al-Maidah, lalu kemudian disusun sesuai dengan susunan seperti di Lauhul Mahfuz. Dan Al-Quran yang sekarang kita pegang ini adalah susunannya sebagaimana yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, mulai dari Al-Fatihah demi ke An-Nas. Itu susunan. Kumaha Allah, sanes kumaha Kanjeng Nabi, kumaha Allah mah langsung merintahkan ke malaikat Jibril. Jibril lalu kemudian menginstruksikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, disusun ya Muhammad supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kita susun. Kemudian Rasulullah SAW lalu kemudian menyampaikan kepada para sahabat, sehingga sahabat hafal susunannya mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, tidinya para sahabat ada resna Quran dari Al-Fatihah dulu ke An-Nas. Dengan mengusah ada ayat mengusah, ayat catatan-catatan seperti itu. Di masa Sayyidina Abu Bakar selama 2 tahun ini dikumpulkan, ya, mulai dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Nah, kemudian Jamul Quran ini berlanjut di Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dari itu berdasarkan jasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Bapak Ibu ayeuna anu tahsin nyepengan Quran teh tah ieu teh jasana Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masyaallah. Kenapa latar belakangnya Sayyidina Utsman membukukan Quran? Sayyidina Utsman dilatar belakangi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah para seah umat muslim. Dalam tanda kutip pasea, karena ada perbedaan dalam membaca ayat suci Al-Quran. Qiraatna benten-benten. Makanya Bapak tidak usah khawatir ketika misalkan ada imam yang qiraatnya beda. Nah, Pak Ustaz gaduh sadar qiraat. Ya. Yang paling sering terdengar itu biasanya kalau di Maroko, itu qiraatnya berbeda. Yang paling terlihat itu di surat Ad-Duha kalau tidak salah ya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca surat Ad-Duha sebenarnya Wad-Duha wal-laili idza saja. Kalau di sana enggak Wad-Duha wal-laili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Nah, sering ya pasti ibu-ibu. Ya memang seperti itu. Karena lisan setiap orang itu berbeda-beda. Dan qiraahnya ini dipengaruhi oleh bagaimana cara melafalkan Al-Quran. Jangankan seperti itu, di Indonesia juga sok ada. Kita sudah terstandar nih sekarang. Di Indonesia juga sok ada. Saya tanya orang masih kayak gini. Sok Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyeret saketik ka Jawa Tengah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat itu. Ayat apa, Bu? Karena lidah. Inilah lidah terbiasa seperti itu. Toksiri harus biasa gitu. Ya, tidak masalah memang seperti itu lidahnya, tapi harus berusaha, terus berusaha belajar supaya sesuai dengan apa yang qiraah dipersyaratkan, diajarkan. Kita terbiasa dengan menggunakan mushaf yang sekarang. Ini adalah jasanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya belajar terus, makanya Masjid Kasiti sekarang mengadakan program tahsin. Eta fungsina teh untuk ngaleuskeun letah supaya letah jelas di mana letahna kemudian terbiasa membaca Quran. Insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan kaidah yang diharuskan, yang dipersyaratkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Apalagi Al-Fatihah bagian dari rukun sholat ini kalian. Ya. Apa yang distandarisasikan? Yang distandarisasikan itu adalah hurufnya, teks Al-Qur'annya dan sebagainya. Karena huruf-huruf Quran itu zaman dulu itu kayak titik, caranya titikan. Dititikan teh huruf zamanna Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya mushaf yang kita pegang ini disebutnya mushaf apa? Usmani. Sejarah nanti kuno disebut mushaf Usmani. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Al-Fakir kemudian sedikit membuka satu kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Kitab Ustaz dibuka kitab ini At-Tibyan. Ya. Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Nah, ini kitab yang harus kita jadikan pedoman bagaimana kita memperlakukan Al-Quran. Karena ini inti dari nuzulul Quran kita pada saat ini. Tos, sejarah nuzulul Qurannya cukup. Bagi kita Quran ini adalah segalanya. Dan sekarang Quran itu sudah dikemas secara zahir dalam bentuk ini. Tapi yang dimaksud dengan membaca Quran itu bukan membaca mushaf, tapi membaca kalam-kalam Allah. Tanpa mushaf sekalipun, kalau mau baca Quran, kita tinggal menyiapkan dalam hati kita harus membaca Quran. Kita tidak pegang mushaf, tapi pengen baca Quran. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya berniat baca Quran. Baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu niatkan dalam hati, itu terus dihukumi baca Quran. Itu sudah dihukumi membaca Quran. Jadi yang dimaksud dengan membaca Quran itu bukan membaca mushaf, sanes. Tapi bagi orang yang hafiz, bagi orang yang hafal baca Quran itu terus terkena nama mushaf. Tapi kita lihat nanti bagaimana adab-adab kita membaca Quran. Ternyata ada keutamaan membaca Quran dengan melihat mushaf. Kayak orang tinggal di adab membaca Quran. Sebelum kita membaca Quran atau pada saat kita membaca Quran atau sesudah membaca Quran, pastikan kita memiliki perilaku seperti ini. Kenapa? Karena Quran tadi kembali bukan buku, bukan sekedar tulisan. Quran teh kalam Allah. Bahkan kalam Allah sudah layak sepantasnya diposisikan mendapatkan tempat yang mulia. Apa adabnya? Pertama, samemeh baca Quran di atas semuanya adalah kita harus dalam keadaan suci. Numawi baca Quran mah ulah lepas dinawu, baik memegang mushaf, membaca menggunakan mushaf ataupun membaca tanpa mushaf, karena harus dalam keadaan suci. Makanya ada ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illal mutahharun. Tekeng nyepeng cenah, tekeng pacakan cenah, kecuali lamun urang suci. Numawi ibu-ibu, ada ibu-ibu, mobil khusus ibu-ibu, remaja putri, pemimpin posisi tidak suci, boyahna ulah baca Quran, ulah nyepeng mushaf. Ada ulang ekstrim dari ayat nyepengan romani nyepeng Quran lagi itu kayak ayat ulang gitu. Tapi yang jelas ketika tidak suci maka kita tidak boleh memegang Quran, tidak boleh membaca Quran. Yang pertama itu harus suci. Cakupan suci apa? Kita bersihkan mulutnya dengan menggunakan apa? Siwak. Nah, namanya berbagai salat dengan soair. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Rasul, kalau tidak memberatkan, aku akan mewajibkan bersih siwak. Tapi itu kayak kalau tidak memberatkan, makanya kata Rasul, aku ingin mewajibkan bersiwak. Karena apa? Itu bagian dari kebersihan. Yang kedua bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Wudu, upami juga hadas ageng harus halus. Ya. Berikutnya, baca Quran itu harus pada tempatnya suci dan menghadap ke ini yang Al-Fakir khawatirkan. Ini yang Al-Fakir khawatirkan. Ayat nanti ayat gerakan
kebangkitan generasi Quran, di mana mencintai Quran, saking berlebihan mencintai Quran, memperlakukan Quran tidak pada tempatnya. Ayo nanti banyak yang dikritisi oleh para ulama sekarang. Semangat tapi lupa ada Quran. Al-Fakir sering melihat sekarang di bis, di kereta, mobil khusus di kereta komuter ya, atau di MRT itu di Jakarta, itu yang baca Quran itu banyak sekali. Tapi dalam kitab Tibyan ternyata tidak seperti itu. Kalau baca Quran itu pilih dulu tempatnya, harus tempatnya yang suci. Pak Ustaz udah bersih tempatnya, iya bersih. Tapi sepatu yang antum pakai, ternyata ayam kotor, pilih itu suci. Berarti kita sudah memperlakukan Quran tidak seharusnya, tidak sepantasnya. Tempat yang kita duduki bercampur antara ikhwan sareng akhwat. Karena Al-Fakir kantos ningal, lu maca Quran, pakai dengeng istri sareng istri di dia. Secara adab bagus tidak? Secara adab kurang baik. Karena bercampur antara laki-laki dan perempuan. Maka meskipun kita sekarang mencintai Quran, tapi tetap cintailah Quran dengan cara yang tepat. Pilih di tempat yang paling mulia. Kemarin ramai viral kalau tidak salah. Ada pengajian di mana? Ramai dengan ayat di sisi jalan. Di mana? Di Malioboro. Oh, nu ngajajar geuningan seueur di Malioboro karaos Quran. Sampai MUI mengeluarkan fatwa. Ini berdasarkan kitab Tibyan fatwanya. Bahwasanya kalau ada tempat yang lebih baik, maka pilihlah tempat yang lebih baik. Karena dengan adanya membaca Quran di pinggir jalan, syiarnya dapat, tapi madaratnya juga ada karena menghalangi orang lain. Menciptakan malah menciptakan mungkin saja bisa menjadi sumber ketidakbaikan. Karena niat baik belum tentu hasilnya menjadi baik. Maka itu mengeluarkan fatwa. Lalu kemudian adab berikutnya adalah ketika membaca Quran, sebelum membaca Quran dimulai, maka kita membaca ta'awudz. Dan qira'at Al-Quran pas ayat itu. Jadi sebelum membaca Quran, baca isti'adah. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan baca basmalah kecuali di surat Baroah. Adek, Bapak Ibu, kami mendakan surat Baroah, dekeni baca basmalah. Nah, surat Baroah teh surat At-Taubah. Eusina tentang naon? Tentang peperangan. Tah kami mendakan surat At-Taubah, coba ditinggali dina mushafna. Aya basmalah kan? Tidak. Ya, dekeni baca basmalah di surat Baroah. Tartil dina baca Quran. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rattilil Qur'ana tartila." Tartil dina baca Quran. Lalu kemudian nyepengan Quran teh ku pandangan katuhu. Kami biasa pegal ku dua pandangan. Tong biasa nyepeng ku kiwa. Kami biasa ku dua pandangan saya, kami pada sanadkan ku pandangan katuhu. Lalu kemudian perhatikan hukum tajwid. Maka dari itu wajib mempelajari hukum tajwid dalam Al-Qur'an. Bapak-bapak, ibu-ibu anu tahsin sedang melaksanakan kewajiban mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Karena ternyata kena diperhatikan hukum tajwid. Belajarnya wajib, bisanya sunnah. Haji sekali deh. Belajarnya wajib, bisanya sunnah. Wajib teh belajar sanes bisa. Bisa nama bonus. Alhamdulillah karena dari proses pembelajaran. Jadi pelajari hukum tajwid karena ternyata adabnya harus memperhatikan hukum tajwid. Nah, yang berikutnya ini organisasi Ramadan. Istirahat lamun tutup. Kosong kami baca Quran beri lembut ya. Kan itu yang dibenci oleh Rasulullah. Karena rawan akan salah membacanya. Kami tunduk atau simpan. Tutup, sadaqallahul baca doa, lalu kemudian berenggan. Karena tidak baik membaca Quran dalam keadaan mengantuk. Berikutnya, tutup kudungan. Nah, yang dua Allahumma arhamna bil
Dan yang berikutnya adalah hadirkan hati agar khusyuk. Sing khusyuk kan baca Quran teh. Ulah bari heureul, ulah bari sedih, ulah bari. Ari nu tahsin mah keur bae dari ajar eta mah. Bade yang sering kena lepat mangga teu sabios-bios. Keur tahsin pada eta mah nuju diajar. Tapi bukan bermaksud menertawakan Qur'annya atau karena menertawakan apa? Menertawakan kebodohan diri sendiri. Eta mah henging. Menertawakan kebodohan diri sendiri mah henging. Karena apa? Semakin semangat kita nanti supaya kita bisa baca. Ini Al-Fakir ambil dari kitab At-Tibyaan. Dan ternyata adabnya masih banyak. Tidak hanya itu. Yang berikutnya, yang paling bisa kita laksanakan, ulang-ulang ayat untuk merenungkan dari isi ayat tersebut. Diulang ayat diulang. Ya. Makanya dalam beberapa sholat itu kadang-kadang ada imam yang mengulang-ulang karena saking direnungkannya dari isi ayat tersebut. Nah, menangis ketika membaca Al-Quran. Iya boleh dianjurkan karena ini adalah sebagian dari sifat orang-orang yang arif, orang-orang arif ya, dan merupakan sinar hamba Allah yang soleh. Ini nangis baca Quran, hanya saja berhati-hati jangan sampai hukum tajwidnya jadi keliru karena dengan tangisan tersebut. Ya, tetap harus bisa menguasai ini. Kalau bisa usahakan nangis karena kita saking takutnya dengan ancaman Allah, saking takutnya dengan siksa Allah. Itu boleh. Apa kalau misalkan kita melewati ayat yang mengandung rahmat Allah, maka kita mohon kepada Allah atas kebaikan rahmat tersebut. Dan kalau melalui ayat yang mengandung ancaman atau siksaan Allah, maka kita boleh mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ya. Nah, kemudian degenging seserian. Ya. Tidak boleh tertawa. Ngobrol, tapi ayat mau Quran, pada orang pada ngobrol, kita menjauh dari orang yang sedang baca Quran tersebut. Degenging ayat pecahkan salam dari mana. Begitupun dengan orang yang baca Qurannya. Pak, Bu, upami si ibu nuju ngaos Quran, top ditarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada kacamata di mana? Ya tadi dinya. Wal Qur'anil Hakim kalau bila mau sering wala suratul mustaqim tafsirun azizir rahim. Teu aya dina meja. Tingali atuh ngosot ca. Tekan dari walar Bu, teraskeun ngaosna. Karena yang bertanya juga seharusnya tahu diri. Kalau orang sedang baca Quran, tahu diwakil. Ya, kendala sih beres. Kecuali darurat. Daruratnya apa contohnya? Ada yang pingsan, ada yang kecelakaan. Ya sudah dihentikan dulu bacaan Qurannya, karena harus menyelamatkan dulu yang berkebutuhan. Ya, dilarang bercakap-cakap, tertawa apalagi. Ya, kecuali perkataan yang perlu diucapkan. Jadi di darurat. Lalu kemudian, baca Quran teh saya nama tertib mushaf. Apa itu tertib mushaf? Ya dimulai dari Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Upami misalkan Quran, nah dalam sholat pun begitu tertib mushaf kalau bisa. Nah imam misalnya, wadduha wal laili idza saja, beres rakaat pertama. Kalau bisa di rakaat kedua dalam mobil khusus tertutup yang terkhusus yang di jahar ya, sholat jahar. Begitupun juga sama, sholat sir juga sama. Wadduha wal laili idza saja, Allahu Akbar, selesai. Duha selesai, rakaat kedua. Nah, bacanya itu jangan mundur. Jangan mundur. Jangan mundur katakanlah ke Al-Fajr misalnya, jangan. Lanjutkan yang ke berikutnya. Kalau mau boleh. Ya. Nasyrah laka sadrak wa wada'na ka wizrak. Boleh. Pilih mereka wat-tini waz-zaitun. Jadi tertib mushaf. Saat toskan duha, teraskeun ka panjeunna. Ulah mundur kapal. Nah ini adalah bagian dari adab, ya. Badai mundur tuh sawios. Cuman kalau kita ingin mengambil fadilah dari adab, tertib mushaf. Ya. Nah, membaca Quran dari mushaf itu lebih utama. Lebih utama daripada membacanya dengan hafal. Karena memandang dalam mushaf itu termasuk bagian dari yang disunnahkan. Sunnahnya siapa? Sunnahnya para sahabat. Ya. Lalu kemudian membaca Al-Quran dengan suara yang kuat. Nah, ya. Bapak, Ibu diajar membaca Quran itu. So keluarkan suara indahnya karena dianjurkan baca Quran itu dengan suara yang kuat. Sanes gogorokan tapi dengan suara yang kuat.
yang sekiranya kadar-kadarnya terdengar. Ya. Nah, sunnah mengindahkan suara. Mengindahkan suara. Sanes ngalagukeun, kadek. Sanes ngalagukeun, tapi mengindahkan suara sewaktu membaca Quran. Ya. Dan sunnah mencari guru Al-Quran yang baik dan bagus suaranya. Nah, sunnah kalian guru ternyata. Ya. Jadi kita cari guru yang baca Quran yang baik. Ya. Sedikit lagi yang terakhir. Ya. Adab-adab lainnya adalah ini yang Allah ingin sampaikan. Anjuran membaca Quran secara berjamaah, secara bersama-sama, dan keutamaan bagi orang yang membaca bersama-sama dan mendengarkannya, serta keutamaan orang yang mengumpulkan, mendorong dan menganjurkan mereka untuk melakukan hal itu. Jangan bagja bisa ibu-ibu unggal subuh ngariung maca Quran. Ini ternyata sunnahnya para sahabat. Ternyata ini mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengundang kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak riwayatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa baginda bersabda, tidaklah suatu kaum menyebut nama Allah bersama-sama kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat dan turun ketenangan ke atas mereka, serta Allah Ta'ala menyebut mereka di antara malaikatnya. Ya, pada antara malaikat di sisi Allah disebut-sebut ke Allah namanya. Lalu berikutnya, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah Allah di masjid, membaca kitabullah, mengkajinya di antara mereka, kecuali turun ketenangan di antara mereka dan mereka diliputi rahmat serta dikelilingi malaikat, dan Allah Ta'ala menyebut mereka di antara malaikat. Di riwayat berikutnya disebutkan, barang siapa mendengar suatu ayat dari kitabullah, maka ayat itu menjadi cahaya baginya. Tuh, mendingan seueur ieu dalil kanggo tadarus teh gini aja. Masyaallah tabarakallah. Jadi tadarus itu adalah satu budaya yang sudah dimulai sejak Rasulullah SAW. Betengah tadarusna zaman Rasulullah teh mus. Di zaman para sahabat mulai mus. Ya, ayolah kurang tadarus. Tidak usah khawatir dengan bagaimana bacaan kita. Khawatirlah dengan kita yang tidak hadir dalam riungan-riungan Allah. Khawatirlah kita yang tidak duduk di majelis-majelisnya Allah. Tuh mau sekali kita cantiasa ayat tahsin. Ayo, kurang riungan dari mana tuh? Di natah tahsin. Itu adalah riungan Allah. Maka dari itu manfaatkan apa yang ada di hadapan kita semuanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu Pak Ustaz tadi di kata 12 dia materinya sudah kayaknya sama kita buka saja atas jam 9:30 sampai ibu-ibu awatos menyiapkan sahur. Ditutup dari sebuah ungkapan Imam Ibnu Athilah As-Sakandari, ketika Allah mengendurkan atau memudahkan lidahmu untuk meminta kepada Allah, maka ketahuilah Allah memberi nasihat kepada kita. Kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk memohon kepada Allah, berarti Allah itu mau memberi kepada kita. Maka dari itu jangan pernah lelah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta. Penolakan dari Allah itu adalah anugerah kepada kita. Pemberian dari Allah itu Allah semata-mata mengetahui bahwa kita pantas menerimanya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, khusus di malam bulan Ramadan. Insyaallah 10 malam terakhir, Pak Ustaz, kita sudah punya programnya. Insyaallah lebih khusus hanya di malam ganjil saja, tapi kalau permintaannya banyak, ya mudah-mudahan di malam genap kalaupun mau mangga boleh kita nanti ngariung deui. Kita iktikaf di masjid bersama-sama, kita tadarus pada masing-masing mangga pada ngariung mangga saya. Nah, kalau ada ingin sholat berjamaah, yang mulai berjamaah, ayo. Nu penting naon? Nu penting urang taat ke Allah Ta'ala. Al-Fakir ingatkan, tadi sudah Al-Fakir sampaikan di sholat Jumat, saat acan hoyong kenging Lailatul Qadar, rek segera urusan urang sareng sepuh urang. Selesaikan dulu urusan kita dengan orang tua kita. Selesaikan dulu urusan kita dengan tetangga kita. Selesaikan dulu urusan kita dengan saudara-saudara kita.
Kalau itu sudah selesai, maka Lailatul Qadar akan datang dengan sendirinya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diriha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya mujiru ya mujiru ya mujiru birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, hapunten kana sagala pikangiran sareng kalepatan, benarnya itu milik Allah dan keperluan itu adalah kebutuhan al-fakir. Mudah-mudahan kita diberi panjangkan usia, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kesabaran, keikhlasan sampai dengan tuntas bulan Ramadan kita dipertemukan dengan 1 Syawal, diberikan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Aku qouli wa minkum wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.